warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Samsul Huda, Ibu Santi sebagai guru penggerak, Ibu Ristina sebagai pengajar penggerak, Bapak Ibu guru SMK Negeri 11, Bapak Triyanto sebagai wakil kesiswaan, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini akan disampaikan agenda dari guru penggerak dengan materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam rangka mewujudkan ekosistem pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi seperti ini, kita punya dua piranti, yaitu yang pertama adalah otak kita yang berpikir secara logis, jadi ada olah pikir. Kemudian yang kedua ada kita punya hati, kita punya olah rasa ya. Jadi saya beri contoh seperti ini. Misalkan saya ingin memberikan sebotol air aqua ini ke Pak Tri. Kalau secara olah pikir, ini yang paling efektif adalah saya lempar ya, karena cepat. Tetapi kalau dipertimbangkan dengan olah rasa, dengan hati, itu tidak etis. Jadi semua tindakan kita itu seyogianya adalah bagaimana menyelaraskan antara olah pikir dengan olah hati. Apalagi yang kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan nasib seseorang, yaitu nasib anak-anak kita di SMK Negeri 11. Jadi kita bertindak apapun itu, baik di dalam pembinaan, pengajaran dan seterusnya, itu harus selalu selaras antara pola pikir dengan pola rasa. Bapak Sari selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 11 Malang, yang terhormat Bapak Tri selaku Wakil Kesiswaan SMK Negeri 11 Malang, yang terhormat teman-teman dari MGP Otomotif dan juga Ibu Bapak Wali kelas dari kelas 11 TKR 10 dan kelas 11 TKR dan kelas 10 TKR, serta dari Ibu Santi selaku pengajar praktek SMKN 11 Malang. Alhamdulillah hari ini kita diberikan umur yang panjang, kesehatan yang luar biasa, sehingga hari ini kita masih bisa bertatap muka dalam rangka untuk memikirkan bagaimana khususnya jurusan PKR ini anak-anak kelanjutannya terkait dengan evaluasi belajar, terkait juga dengan kegiatan PKR. Yang kedua, sholawat dan salam selalu senantiasa kita kirimkan kepada uswah, kepada contoh kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau hari ini kita masih merasakan nikmatnya iman dan Islam. Sebelumnya saya izin dulu, mohon maaf, ini saya berbagi, jadi bukan bermaksud saya menggurui atau apa, hanya berbagi ilmu, berbagi apa yang kami dapat dengan Bu Santi dari program guru penggerak, sekaligus juga nanti coba kita refleksikan, kita menjadi sebuah referensi terbaru kita, ilmu yang baru kita mungkin berguna pada saat nanti kita kembali ke kelas, pada saat nanti kita kembali kepada kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang guru, khususnya dalam rangka bagaimana mengambil keputusan yang tepat, yang khususnya bagaimana keputusan yang berpihak kepada murid di sekolah kita. Insya Allah seperti itu. Selanjutnya misalnya, baik, nilai-nilai kebajikan universal kita awali dari situ. Apa hubungannya dengan materi ini?
Baik, jadi setiap orang, setiap guru atau pemimpin pembelajaran pasti punya nilai-nilai yang diyakini. Dan nilai-nilai ini yang nanti menjadi sebuah preferensi kecenderungan seorang guru untuk memutuskan apakah ini baik, apakah ini tepat, apakah ini mencerminkan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, sekolah sebagai institusi moral yang dirancang oleh karakter. Ini bedanya sekolah dengan bedanya lembaga di luar sekolah. Bagaimana nilai-nilai yang dibangun di sekolah ini nanti menjadi cermin, menjadi tolak ukur sekolah itu wajahnya bagaimana, dan juga nanti menjadi contoh, menjadi teladan bagi warganya juga untuk bagaimana meniru, seperti pepatahnya Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sungtulodo, ing madya manungkaso kepurihan daya. Ini sangat melekat berkaitan dengan itu. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali seorang pemimpin pembelajaran atau guru khususnya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dihadapkan pada problem, pada kasus-kasus atau dilema-dilema yang di sana terjadi perang batin, terjadi konflik batin atau konflik dilema. Dan ini yang harus disikapi dengan bijak oleh guru atau pemimpin tersebut, supaya ketika keputusan diambil itu keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan mencerminkan nilai-nilai universal tadi itu. Monggo, nah, nilai-nilai universal ini salah satunya saya ambilkan dari Ibu Primaries Program. Ini sebuah lembaga pendidikan yang di sana juga punya sebuah karakter lembaga dibangun, sehingga karakter atau lembaga dari lembaga itu juga akan mencerminkan apa yang dihasilkan daripada siswanya tersebut. Nilai yang diajarkan atau yang dimuat itu antara lain ada toleransi, rasa hormat dan sebagainya sampai komitmen. Kamu Gus, slide-nya. Ya, lanjut. Kemudian kembali ke tadi, kadang-kadang kita di dalam menjadi pemimpin pembelajaran atau menjadi guru di dalam kelas atau di luar kelas, kita kadang-kadang sering dihadapkan pada konflik atau dilema-dilema ketika menghadapi persoalan-persoalan baik yang berkaitan dengan persoalan murid itu sendiri maupun persoalan pada diri kita melaksanakan tugas atau tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Apakah itu nanti menjadi sebuah dilema atau itu di sana ada yang namanya rujukan moral, ya. Apa perbedaan keduanya ini? Nah, dilema etika ini adalah situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan yang secara moral benar tetapi bertentangan. Jadi benar versus benar, benar lawan benar. Kemudian contohnya nanti kita akan berikan seperti apa dilema etika. Sedangkan rujukan moral itu adalah benar versus salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Mungkin istilah ini Bapak Ibu ngapunten baru dengar, Pak mungkin istilah dilema etika, istilah rujukan moral. Walaupun sebenarnya paham itu yang pernah terjadi, tapi namanya belum tahu. Itu perbedaan antara dilema etika dan rujukan moral. Kalau saya lihat, kalau saya amati, mungkin kalau dilema etika ini yang nanti susah. Pasti nanti Bapak Ibu ini sering setiap hari menghadapi itu. Mungkin masalah di sekolah atau mungkin masalah di luar sekolah. Pasti sering menghadapi. Di sana nanti yang akan membedakan, di sana nanti yang akan mencerminkan sikap atau keputusan apa yang akan kita ambil. Karena benar versus benar itu sulit. Tapi kalau rujukan moral ini sudah jelas. Dari sisi yuridis atau sisi legal jelas ini ada pelanggaran, ada kebenaran, ada kesalahan, sehingga jelas perbedaannya benar dan salah. Nah, lanjut Bu, ini contoh kasusnya. Ini contoh kasus, nanti Ibu bisa lihat apakah ini termasuk dilema etika ataukah rujukan moral. Ya, ini saya kasih contoh. Raihan adalah seorang murid kelas 12 yang sangat berbakat dalam bidang seni. Dia juga sopan dan baik hati. Dia selalu membuat orang terkesan dengan karya-karya seni yang dibuatnya. Namun dia tidak menyukai pelajaran matematika.
Nilai-nilainya untuk pelajaran matematika selalu di bawah KKM. Sebelum mengikuti ujian akhir SMA dan pengumuman lulusan, Rehan sudah diterima di universitas pilihannya di jurusan seni. Pada hari ujian sekolah pelajaran matematika, Anda adalah guru pengawas ujiannya. Anda memergoki Rehan menyontek pada saat ujian sekolah matematika. Setelah ujian selesai, Anda memanggilnya ke ruangan Anda. Rehan mengaku kalau ia menyontek, tapi yang mohon Anda tidak melaporkannya kepada kepala sekolah. Ia melakukannya hanya untuk lulus SMA dan bisa pulang di impiannya. Kira-kira apa Bapak ini? Dilema etika atau rujukan moral? Bapak Ibu yang mengawasi, kan di sana Bapak itu karena sebagai pengawas kan Bapak itu punya hak untuk tidak meluluskan Rehan karena menyontek. Tapi di satu sisi Rehan ini sebelum lulus itu sudah diterima di universitas impiannya. Nah ini masa depannya Rehan kan dipertaruhkan di Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu juga punya hak untuk menggagalkan karena Bapak Ibu sebagai pengawas punya hak untuk menjerat Rehan karena sudah ketahuan menyontek. Nah di situ ada dilema atau ada rujukan moral Pak? Rujukan moral. Rujukan moral. Oke, berikutnya coba di slide berikutnya Pak. Kalau dari Bu Ida rujukan moral. Sekarang yang kedua, ini kasus yang kedua. Anda adalah bendahara panitia acara pentas seni akhir tahun di sekolah Anda. Setelah acara selesai, ketua panitia meminta Anda menggunakan dana yang tidak terpakai untuk acara pembubar panitia dengan mengadakan pesta kecil-kecilan. Ketua panitia meminta Anda sebagai bendahara panitia untuk membuat kwitansi palsu untuk membiayai acara tersebut, karena dana tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan semacam itu. Ada pilihan benar dan salah bagi bendahara. Benar dengan menolak permintaan tersebut atau mengikutinya dengan memasukkan dokumen dan memanipulasi laporan keuangan yang bertentangan dengan nilai kejujuran. Kalau ini apa Bu, Bapak kira-kira? Rujukan moral atau dilema etika? Rujukan moral. Rujukan moral. Di sini kira-kira yang dilakukan oleh bendahara tadi kan ada rujukan di situ. Apakah mengikuti ajakan ketua panitia? Ikuti. Kalau mengikuti dia berarti harus memasukkan kwitansi. Nah itu kan pelanggaran moral, pelanggaran aturan. Gitu. Kalau ini jelas-jelas rujukan moral. Itu yang terjadi. Ya, tapi di SMK